Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di mana pada kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait aljabar boolean, yang mana penyampaian materi ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah matematika diskrit. Baik, langsung saja ya. Langsung saja teman-teman, kita lanjut. Nah, pertama yang akan dibahas yaitu terkait definisi aljabar boolean itu sendiri ya. Dimana menurut definisi ya, misalkan B ini merupakan himpunan yang didefinisikan pada dua operasi biner yang dilambangkan penjumlahan, perkalian, dan sebuah operasi uner yang dilambangkan komplement. Ya, misalkan 0 dan 1 merupakan dua elemen yang berbeda dari B, maka B itu penjumlahan, perkalian, dan komplement. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, dan C ya, itu anggota dari boolean. Maka berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington sebagai berikut, teman-teman. Nah, pada postulat Huntington ini ada 4, teman-teman ya, di mana ada identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya terkait identitas, kemudian komutatif, kemudian distributif maupun komplement. Nah, kita akan jelaskan satu persatu mengenai postulat Huntington ini. Di mana postulat Huntington ini nanti akan digunakan sebagai pembuktian mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di aljabar boolean ya. Yang pertama terkait identitas ya. Identitas ini dapat didefinisikan sebagai A ditambah 0 itu sama dengan A, atau A dikalikan 1 itu sama dengan A ya. Suatu bilangan ya, ketika itu ditambahkan dengan 0 maka bilangan itu sendiri hasilnya. Dan suatu bilangan ketika dikalikan 1 juga bilangan itu sendiri. Itu sifat identitas, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua komutatif ya. Komutatif ini dapat dijelaskan atau didefinisikan sebagai A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Atau A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A, teman-teman. Ya, itu untuk hukum komutatif ya. Kemudian distributif ya, distributif itu A dikalikan B ditambah C, maka ya hasilnya A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Nah, kemudian A ditambah B dikali C, maka hasilnya A ditambah B dikalikan A ditambah C. Nah, yang keempat terkait komplement ya. Komplement itu juga dapat didefinisikan sebagai ketika A ditambah A komplement, maka hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ketika A dikalikan A komplement, maka hasilnya adalah 0, teman-teman. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, pada pembahasan yang kedua, itu terkait aljabar boolean dua nilai. Nah, di mana aljabar boolean dua nilai ini ya, sebuah himpunan boolean dengan dua buah elemen 0 dan 1. Nah, sering dinamakan sebagai bit ya. Singkatan dari binary digit ya. Yaitu boolean itu sama dengan himpunan 0 dan 1. Nah, di mana operasi biner, penjumlahan dan perkalian sekaligus operasi uner atau komplement. Nah, kaidah untuk operasi biner dan operasi uner ditunjukkan pada tabel 7.1, 7.2, dan 7.3 sebagai berikut. Nah, di sini 7.1 teman-teman. Ya, ini untuk perkalian ya. Di mana A dikali 0 dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0 ya.
kemudian 0 dikalikan 1 itu hasilnya 0, 1 dikalikan 0 hasilnya 0, 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Ya. Kemudian untuk penjumlahan ya, penjumlahan di sini 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0. 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 1. Itu berlaku untuk juga komplement ya. A-nya sama dengan 0, maka A komplementnya adalah 1. Ketika A sama dengan 1, maka A komplementnya sama dengan 0. Ya. Nah, ini merupakan tabel kebenaran ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika ada suatu permasalahan mengenai aljabar boolean bisa dituangkan ke dalam tabel kebenaran seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, dari tadi ya definisi 7.1 ya, terpenuhi pada himpunan boolean yaitu adalah 0 dan 1 dengan dua operasi biner dan satu operasi uner yang didefinisikan di atas tadi teman-teman. Maka kita akan bahas satu persatu di sini untuk pembuktiannya ya, di mana kita akan membuktikan terkait identitas ya. Jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat ya, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 0 itu sama dengan 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 0. Maka di sini berlaku sifat identitas ya. Postulat Huntington tadi teman-teman. Yang memenuhi elemen identitas 0 dan 1 seperti yang didefinisikan pada postulat Huntington. Kemudian komutatif ya, jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operasi biner tadi. Dan distributif di sini ya, di sini ada A dikalikan B plus C ditambah C sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Ya. Kemudian A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B dikalikan A ditambah C. Nah, maka untuk komplemennya ya, dimisalkan A di sini ditambah A komplement sama dengan 1, karena 0 ditambah dengan 0 komplement hasilnya adalah 0. 0 komplement itu adalah 1, yaitu 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Dan 1 ditambah 1 komplement, maka hasilnya 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Ingat di sini, 1 komplement itu sama dengan 0, dan 0 komplement adalah sama dengan 1. Nah, di sini berlaku juga untuk perkaliannya, ya, di mana A dikalikan A sama dengan 0, ya, karena, ya, A dikalikan A komplement itu sama dengan 0 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikalikan 1 komplement, ya, sama dengan 1 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, jadi dari keempat ini ya, postulat Huntington tadi ini sudah beberapa dibuktikan teman-teman untuk penjelasannya. Baik, yang ketiga ya, di sini kita akan membahas terkait ekspresi boolean. Nah, di mana pada aljabar boolean dua nilai, di mana boolean itu adalah himpunannya 0 dan 1. Nah, kedua elemen B ini seringkali disebut elemen biner atau bit ya, singkatan binary bit. Peubah variabel X disebut peubah boolean, teman-teman, atau peubah biner jika nilainya hanya B. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement. Nah, secara formal, ekspresi boolean didefinisikan secara rekursif oleh definisi di sini 7.2. Di mana misalkan di sini B itu penjumlahan, perkalian, komplement 0, 1 adalah sebuah aljabar boolean, suatu ekspresi boolean dalam B penjumlahan, perkalian, dan komplement adalah setiap elemen di dalam B ya, setiap peubah ya. Kemudian yang ketiga, jika
E1 dan E2 adalah merupakan ekspresi boolean, maka E1 ditambah E2, E1 dikalikan E2 dan E1 komplement. Ini merupakan dari ekspresi boolean, teman-teman. Jadi menurut definisi 7.2 di atas ya, setiap ekspresi di bawah ini ya 0, 1, A, B, C, A ditambah B, A dikalikan B, A komplement dikali B ditambah C, kemudian A dikali B komplement ditambah A kali B kali C komplement ditambah B komplement dan sebagainya itu merupakan ekspresi dari boolean. Nah, ekspresi boolean yang mengandung n peubah itu dinamakan ekspresi boolean bagi n peubah. Oke, kita lanjut ke prinsip dualitas ya, yang keempat. Nah, menurut definisi 7.3, misalkan S adalah kesamaan ya di dalam aljabar boolean yang melibatkan operasi biner penjumlahan, perkalian, dan operasi uner komplement. Maka jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti ya. Di sini dimisalkan ketika ada operasi boolean operasi biner perkalian dengan diganti dengan operasi penjumlahan. Ketika operasi penjumlahan diganti dengan operasi perkalian. Ketika 0 diganti dengan 1 dan ketika 1 diganti dengan 0. Dan membiarkan operasi komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan S aksen juga benar. S komplement ya, juga benar. S komplement itu disebut sebagai dual dari S, teman-teman. Nah, di sini kita akan merujuk ke contoh 7.3 ya, agar lebih jelas. Di mana untuk yang pertama, A ditambah E itu sama A ditambah B sama dengan A, maka dualnya A ditambah 1 sama dengan A. Ya. Kemudian A dikalikan 1, yang kedua ini, dikalikan 0 ditambah A komplement sama dengan 0. Maka dualnya adalah, ya, tadi karena di sini A, ya, A dikalikan 1, maka di sini A ditambah 0, ya. Karena di sini perkalian, maka dualnya adalah penjumlahan. Karena di sini 1, maka dualnya adalah 0. Begitupun di sini, karena di sini A kali 1 dikalikan 0 ditambah A komplement, maka di sini operasinya juga diganti dengan penjumlahan. Nah, ketika di sini 0, di sini juga diganti 1. Ketika di sini penjumlahan, di sini diganti perkalian, A komplementnya tetap, teman-teman. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang ketiga, A dikalikan A komplement ditambah B sama dengan A kali B. Maka dualnya adalah A ya di sini ditambah dengan A komplement kali B sama dengan, karena di sini A kali B maka di sini dualnya adalah A ditambah B. Yang keempat ya, A ditambah B dikalikan B ditambah C maka sama dengan A kali C ditambah B. Maka dualnya adalah, karena di sini penjumlahan, di sini diubah menjadi perkalian. Karena dualnya A kali B ditambah B kali C sama dengan A ditambah C kali B, teman-teman. Yang kelima, contoh yang kelima ya, A ditambah 1 dikalikan A ditambah 0 sama dengan A. Maka dualnya A dikalikan 0 ditambah dengan A dikalikan 1 sama dengan A. Sampai di sini jelas ya, teman-teman? Oke. Kita akan lanjut. Di sini ada beberapa hukum ya, aljabar boolean, teman-teman. Nah, misal ya, suatu boolean dengan operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement merupakan boolean ya. Untuk setiap A, B, C merupakan anggota dari boolean. Maka berlaku A ditambah B anggota boolean dan A dikalikan B anggota boolean. Sehingga berlaku beberapa hukum aljabar boolean berikut ini, yaitu ada 12, teman-teman. Nah, yang pertama ada hukum identitas, kemudian yang kedua hukum idempoten, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum dominansi, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, yang ketujuh hukum komutatif, ya, yang kedelapan hukum asosiatif,
Yang ke-9 hukum distributif, yang ke-10 hukum De Morgan, yang ke-11 hukum 0 dibagi 1, dan yang ke-12 yaitu closure atau penutup. Nah, ini nanti biasanya dipakai untuk pembuktian ketika ada suatu permasalahan-permasalahan yang ada dalam aljabar boolean, teman-teman. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ke subbab yang ke-6, yaitu fungsi boolean. Nah, menurut definisi 7.3, fungsi boolean itu disebut juga sebagai fungsi biner, yaitu merupakan pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean, teman-teman. Sehingga kita dapat menuliskan suatu fungsi Bn ini dipetakan ke B. Yang dalam hal ini, Bn merupakan himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n, ya, atau ordered n tuple, teman-teman, di dalam daerah asal B atau boolean. Nah, setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah x, y, z sama dengan x kali y kali z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Ya, di sini ada sebuah fungsi boolean, teman-teman. Nah, fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, yaitu x, y, z, kehimpunan 0 dan 1, teman-teman. Contohnya di sini x, y, z itu adalah 1, 0, 1. Yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga sebuah fungsi 1, 0, 1 itu sama dengan 1 dikalikan 1, ya, ini dari fungsi booleannya di sini. Kemudian 1 komplement dikalikan 0 ditambah 0 komplement dikalikan 1, itu hasilnya 0 ditambah 0 ditambah 1, yaitu hasil terakhirnya adalah 1, teman-teman. Oke, dari contoh di sini mungkin jelas ya terkait fungsi boolean, teman-teman. Nah, di sini diketahui ya ada contoh fungsi boolean dari x, y, z ya, yaitu x, y, z aksen. Maka di sini akan dinyatakan dalam tabel kebenaran, teman-teman. Di sini ada x, y, dan z ya. Di sini ada 0 dikalikan 0 dikalikan 0, 0 dikalikan 0 dikalikan 1. 0 dikalikan 1 dikalikan 0, 0 dikalikan 1 kalikan 1, ya, kemudian 1 kalikan 0 kalikan 0, 1 kalikan 0 kalikan 1, 1 kali 0 kali 1 kali 0, 1 kali 1 kali 1. Nah, karena di sini ya yang diminta adalah x dikalikan y dikalikan z komplement, teman-teman. Jadi di sini misal ya 0 dikalikan 0 ya. Kemudian z-nya karena di sini 0, maka dikomplementkan hasilnya adalah 1, teman-teman. Jadi 0 dikalikan 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 0. Ya, kemudian di sini tetap sama, x, y, 0 kali 0, komplemennya 1 adalah 0. Jadi 0 dikalikan 0 dikalikan adalah 0. Nah, begitupun sampai di sini ya. Kemudian kenapa di sini ada 1? Karena ya 1 dikalikan 1, di sini z-nya adalah 0, maka z komplementnya adalah 1. Sehingga hasilnya 1 dikalikan 1 dikalikan 1 adalah 1, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Nah, misalkan di sini fungsi f dan g ya, itu merupakan sebuah fungsi boolean dengan n peubah, maka penjumlahan f ditambah g ya didefinisikan sebagai berikut, teman-teman. Di sini diberikan suatu fungsi f ditambah g dikalikan x1 ditambah x2 ditambah sampai dengan xn ya. Sama dengan ya di sini f x1 plus x ditambah x2 ditambah sampai dengan xn ditambah g x1 ditambah x2 sampai dengan xn. Sedangkan untuk perkalian ya f dikali g maka didefinisikan sebagai berikut, teman-teman. Ya, ketika di sini f dikali g maka hasilnya f x1 ditambah x2 sampai dengan xn dikalikan g x1 ditambah x2 sampai dengan xn, teman-teman. Nah, di sini lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh, teman-teman ya.
Misalkan ya diberikan fungsi x, y sama dengan x y aksen ditambah y dengan g x y sama dengan x aksen ditambah y aksen, maka untuk h x y sama dengan f ditambah g, teman-teman. Ya. F di sini fungsi f ditambah fungsi g, ya. Di sini fungsinya ini x y aksen ditambah y, kemudian ditambahkan g x y-nya, x aksen ditambah y aksen. Maka di sini disederhanakan, teman-teman, ya. Disederhanakan, di sini akan kita cari pembuktiannya, di mana dari sini, dari penjumlahan awal ini, di sini diberlakukan hukum komutatif, ya, teman-teman. Ya, ini memindahkan dari x y aksen ditambah x aksen ini pindah ke depan dan y pindah ke belakang ditambah y aksen. Kemudian yang kedua hukum komplement, teman-teman. Hukum komplement di sini ya, x y aksen ditambah x aksen ditambah y ditambah y aksen, teman-teman. Di sini bisa dilihat pada hukum-hukum aljabar boolean tadi, teman-teman. Kemudian dibuktikan lagi x y aksen ditambah x aksen ditambah 1, karena y ditambah y aksen itu sama dengan 1, itu merupakan hukum komplement, teman-teman, sehingga hasilnya di sini x y aksen ditambah x aksen, yaitu untuk h x y-nya. Kemudian untuk i x y-nya untuk perkalian, tadi ini untuk penjumlahan dan ini perkalian, teman-teman. Nah, maka untuk perkalian ya, ini dikalikan ya, fungsi f dikalikan fungsi g, teman-teman. Sehingga di sini x y aksen kali x aksen ditambah x y aksen ditambah y x aksen ditambah y kali y aksen, itu hukum distributif, teman-teman ya. Perkalian di sini ya, teman-teman ya. X y aksen dikalikan x y aksen dikalikan y aksen, kemudian y dikalikan x aksen, y dikalikan y aksen. Maka ketemulah untuk i ya, i x y-nya ya, untuk perkaliannya hasil akhirnya adalah x y aksen kali y aksen ditambah y kali x aksen. Nah, untuk penyederhanaan melalui hukum-hukum aljabar boolean itu didapat teman-teman lihat pada tadi ya, tabel untuk hukum-hukum aljabar boolean. Oke, kita lanjut pembahasan yang ke-8, yaitu terkait komplement fungsi boolean. Nah, bila sebuah fungsi boolean dikomplementkan, kita memperoleh fungsi komplement. Fungsi komplement berguna pada saat kita melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi komplement dari suatu fungsi f, yaitu f komplement, dapat dicari dua cara berikut. Yang pertama, menggunakan hukum De Morgan, teman-teman ya. Hukum De Morgan untuk dua buah peubah ya. Di sini peubah x1 dan x2. Nah, itu adalah x1 ditambah x2 komplement sama dengan x1 komplement dikalikan x2 komplement, dan dualnya adalah ya x1 x2 komplement, x1 dikalikan x2 karena di sini penjumlahan, maka di sini perkalian. Karena di sini perkalian, maka sama dengan di sini penjumlahan. Nah, ini berlaku sama untuk hukum De Morgan 3 peubah, teman-teman ya. Ini dengan alur yang sama. Nah, pada contoh 7.7 ya, ini misalkan diberikan suatu fungsi x, y, z itu sama dengan x kalikan y aksen, z aksen ditambah y kali z. Maka fungsi x, y, z ya, di sini dikurungi terlebih dahulu, teman-teman. X ya dikalikan y aksen, z aksen ditambah y z ya, y kali z. Maka di sini dikomplementkan x ditambah y aksen, z aksen dikalikan y z aksen. Maka hasil akhirnya adalah x aksen ditambah y ditambah z dikalikan y aksen ditambah z aksen, teman-teman. Oke, sampai di sini jelas ya, teman-teman. Nah, cara yang kedua menggunakan prinsip dualitas, teman-teman. Nah, di sini tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan fungsi f, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan, misal di sini misalkan ada fungsi fx y z itu x kali y aksen z aksen ditambah y kali z.
Maka yang pertama langkah yang kita lakukan yaitu menentukan dualnya dari ini, teman-teman. Ya, karena di sini X ini tetap, ya karena di sini perkalian, di sini dualnya adalah penjumlahan. Ditambah Y, kemudian Y aksen dikalikan Y aksen, maka di sini hasilnya Y aksen plus Z aksen. Karena di sini penjumlahan, di sini perkalian. Y kali Z, maka di sini Y ditambah Z. Ini adalah dualnya. Nah, setelah kita mengetahui dualnya, masing-masing dikomplementkan tiap literalnya, teman-teman. Jadi X aksen dikomplementkan menjadi X komplement ditambah Y komplement dikomplementkan adalah Y, ditambah Z komplement dikomplementkan adalah Z, dikalikan Y komplement dan Z komplement merupakan fungsi komplemennya, teman-teman. Jadi, fungsi komplement dari X, Y, Z sama dengan X aksen ditambah Y ditambah Z dikalikan Y aksen ditambah Z aksen, teman-teman. Oke, dari contoh 7.8 ini cukup jelas ya, teman-teman, untuk cara yang kedua menggunakan prinsip dualitas. Nah, yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk kanonik ya. Ada dua macam bentuk kanonik, teman-teman. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali ya, yaitu sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah, yaitu product of sum atau POS, teman-teman. Nah, di sini langsung ke contoh, teman-teman. Nah, di sini suatu fungsi X, Y, Z itu adalah X aksen dikalikan Y aksen dikalikan Z ditambah X, Y aksen atau komplement ya, Z komplement ditambah X kali Y kali Z itu merupakan SOP. Nah, setiap suku term disebut adalah minterm, teman-teman. Nah, yang kedua, dari fungsi G, X, Y, Z sama dengan ya X ditambah Y ditambah Z dikalikan X ditambah Y ditambah Z, X ditambah dikalikan X tambah Y komplement tambah Z komplement, dikalikan X komplement tambah Y ditambah Z komplement, dikalikan X komplement ditambah Y komplement ditambah Z. Itu merupakan dari POS, teman-teman. Setiap suku term disebut max term, teman-teman. Nah, setiap min term dan max term ya mengandung literal lengkap ya. Nama lain untuk SOP ya adalah bentuk normal disjungtif, dan nama lain dari POS adalah bentuk normal konjungtif, teman-teman. Sehingga cara membentuk min term dan max term dari tabel kebenaran ditunjukkan pada tabel 7.8 ya, di berikut ini, teman-teman. Ini untuk 2 peubah dan nanti 7.9 untuk 3 peubah. Nah, untuk min term setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement, teman-teman. Sebaliknya untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Ya, di sini ada ini ya, tabel kebenaran X, Y ya, 0011 0101. Nah, maka sukunya di sini ya untuk min term ya, min termnya X komplement dikalikan Y komplement itu dilambangkan M0 ya, teman-teman. Kemudian X komplement Y itu M1, X Y komplement M2, X Y itu M3, teman-teman. Nah, untuk max term ya, untuk dua peubah X ditambah Y, X ditambah Y komplement, X komplement ditambah Y, X komplement ditambah Y komplement. Ya, itu lambang max termnya itu M besar ya, M0, M1, M2 dan M3. Ya, dari sini teman-teman 1 kemudian X-nya 1, Y-nya 1. Nah, untuk max term di sini ya, tadi untuk max term setiap peubah yang bernilai 0 itu dinyatakan tanpa komplement, teman-teman. Ya, kemudian sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Maka di sini karena di sini nilainya 1, maka untuk max termnya adalah X komplement dan Y komplement. Seperti itu, teman-teman. Nah, hal ini berlaku juga untuk dalam tabel kebenaran 3 peubah, teman-teman. Di sini untuk 3 peubah X, Y, Z-nya 000, 0111, 0011,
0011 01 01 01 01 teman-teman. Ya, sama halnya tadi untuk minterm ya. Minterm itu nolnya yang aksen yang dikomplementkan. Kalau maxterm itu satunya yang dikomplementkan, teman-teman. Ya. Jelas ya sampai di sini, teman-teman. Kita langsung ke contoh 7.11, teman-teman. Nyatakan fungsi boolean ya x, y, z sama dengan x ditambah y komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, untuk yang pertama kita akan menyelesaikan secara SOP-nya terlebih dahulu. Di mana untuk X-nya itu sama dengan X dikalikan Y ditambah Y komplement sama dengan ya XY ditambah X komplement sama dengan di sini XY ditambah dikalikan Z ditambah Z komplement ditambah XY komplement dikalikan Z ditambah Z komplement, teman-teman. Maka hasilnya di sini X, Y, Z ditambah X, Y, Z komplement ditambah X, Y komplement Z ditambah X, Y komplement Z komplement. Nah, untuk Y komplement Z-nya itu sama dengan Y komplement Z dikalikan dengan X ditambah X komplement, maka hasilnya X, Y komplement Z ditambah X, Y, X komplement Y komplement Z. Jadi, untuk ya fungsi X, Y, Z yaitu X ditambah Y komplement Z ya, dari hasil ini ditambahkan dengan hasil ini, teman-teman. Maka hasil akhirnya adalah X komplement Y komplement Z ditambah X Y komplement Z komplement ditambah X Y komplement Z ditambah X Y Z komplement ditambah X Y Z, atau dapat dituliskan dalam bentuk fungsi X, Y, Z sama dengan M0 ditambah M1, M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7, teman-teman. Nah, di sini kenapa kita menuliskan M1, M4, M5, M6 ya, atau M7? Di sini kita dapat melihat pada tabel kebenaran 3 peubah, teman-teman. Jadi untuk X komplement Y komplement dikalikan Z ini, dia di sini ya, dia merupakan pada lambang yang mana, teman-teman ya. Tadi apa? X komplement Y komplement Z itu sama dengan di M1, teman-teman ya. Berlaku juga untuk ini X Y komplement Z komplement ya, itu M4, teman-teman. X Y komplement Z komplement ya. Maka untuk seterusnya ini sama, sehingga hasilnya adalah 1 ya 1, 4, 5, 6, dan 7, teman-teman. Nah, untuk dalam bentuk POS-nya ya, suatu fungsi X, Y, Z tadi ya, di mana X ditambah Y komplement Z, yaitu X ditambah Y komplement dikalikan X ditambah Y, Z, teman-teman ya. Di mana X ditambah Y komplement sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Y kali Z kali Z komplement, teman-teman. Sehingga hasilnya ini tadi, X ditambah Y komplement ditambah Z dikalikan X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Nah, untuk X plus Z ini ya, kita turunkan lagi menjadi X ditambah Z ditambah Y komplement. Ya, hasilnya ini, teman-teman. Maka jadi dari fungsi X, F, X, Y, Z-nya ya, menurut POS tadi di sini ya. Jadi ini ya, ini dikalikan ya, hasilnya tadi ini. Jadi hasil penjumlahan dari X ditambah Y komplement dikalikan Z menggunakan POS, itu hasilnya adalah X ditambah Y komplement ditambah Z sampai dengan X ditambah Y komplement ditambah Z komplement, atau dapat dituliskan dalam bentuk tadi ya, menurut tabel kebenaran mengenai maxterm ya untuk POS, di mana hasilnya ini ya tadi X tambah Y tambah Z dikalikan X ditambah Y komplement ditambah Z dikalikan X ditambah Y komplement ditambah Z komplement, maka hasilnya M0, M2, dan M3, sehingga hasilnya 0, 2, dan 3, teman-teman. Oke. Untuk penjelasan SOP ya, penyelesaian dalam SOP maupun POS cukup jelas ya, teman-teman. Oke.
Baik, terima kasih teman-teman ya. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai materi aljabar boolean. Ya, kurang lebihnya saya memohon maaf ya. Apabila memang penjelasannya masih kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mungkin semisal ada pengoreksian, teman-teman bisa langsung ketik di kolom komentar di YouTube kami atau di YouTube saya di Putra Official. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.